Xiao Yan telah menyelesaikan misinya. Ia berhasil menangkap Protektor Ti dan mengorek informasi mengenai Aula Jiwa. Aula Jiwa untuk saat ini masih menganggap Xiao Yan tidak berbahaya, mereka tidak akan bergerak langsung mengincar Xiao Yan. Xiao Yan harus memanfaatkan hal ini untuk bisa meningkatkan kekuatannya secepat mungkin. Tujuan Xiao Yan selanjutnya adalah wilayah Black Corner. Xiao Yan pergi bersama Xian dan Xiao Yixian. Adapun Medusa, ia tinggal untuk menjaga aliansi Yan. Bertolak menuju wilayah Black Corner dari Kekaisaran Cuyun memerlukan waktu yang relatif lama. Perlu 4 bulan perjalanan hingga sampai di tempat tujuan. Dalam perjalanan 4 bulan ini, Xiao Yan telah naik menjadi bintang 3 Do Huang. Hal itu dipicu karena selama 4 bulan perjalanan, Xiao Yan selalu mencari bahan obat dan harus berhadapan dengan binatang ajaib. Setelah melalui perjalanan yang panjang, Xiao Yan pada akhirnya sampai pada sebuah tempat yang ia kenali. Wilayah Black Corner. Saat tiba di wilayah Black Corner ini, pertama-tama Xiao Yan mencari informasi lebih dulu. Xiao Yan mencari informasi mengenai gerbang Xiao dan pelelangan. Menurut berita yang didapat, gerbang Xiao aman, jadi Xiao Yan bisa dengan santai menunggu pelelangan. Pelelangan besar diadakan di tempat yang diberi nama Black Emperor City. Ini adalah sebuah tempat di sisi barat wilayah Black Corner. Sekte Kaisar Hitam adalah penguasa di tempat ini. Xiao Yan sangat tertarik dengan pelelangan besar kota Black Emperor dan menuju ke sana. Di tengah perjalanan, kelompok Xiao Yan bertemu dengan 2 orang yang sedang dikejar oleh sebuah kelompok. Melihat Xiao Yan yang berjalan, 2 orang ini meminta bantuan kepada Xiao Yan dan berjanji akan memberikan imbalan. Xiao Yan pada awalnya nampak acuh karena perkelahian sudah sangat biasa di wilayah Black Corner. Tapi, ketika orang yang meminta bantuan itu mengatakan kalau dirinya dari Akademi Jianan, Xiao Yan segera berbalik. Xiao Yan segera menyelamatkan kedua orang itu dan menyuruh Xian menghabisi kelompok yang mengejar mereka. Kelompok yang mengejar ini tidak memiliki kekuatan yang cukup. Yang tertinggi dari mereka hanyalah seorang Dowling. Itu bukan masalah besar bagi Xian untuk bermain dengan mereka. Xian mengalahkan banyak dari mereka dan hanya menyisakan pemimpinnya. Pemimpin kelompok pengejar itu menjadi gugup. Ia mengatakan kalau mereka berasal dari lembah api iblis, meminta Xiao Yan berhati-hati. Xian tidak mendengarkan perkataan orang tersebut, tinjunya tetap menghantam orang itu. Tidak ada yang lolos dari Xian. Setelah itu kedua orang itu lalu mengetahui identitas Xiao Yan. Mereka segera berkata kalau Tetua Wu mungkin bisa diselamatkan. Tetua Wu yang dimaksud adalah Wu Hao. Wu Hao telah naik menjadi seorang tetua. Ia lalu melakukan tugasnya mengawal murid-murid akademi latihan. Namun saat di perjalanan, murid-murid akademi disergap oleh lembah api iblis. Wu Hao berusaha melindungi para murid dan saat ini terjebak. Beralih ke sisi Wu Hao. Di sebuah lembah terlihat Wu Hao, Xiao Yu dan beberapa murid yang sedang dikepung oleh orang-orang lembah api iblis. Saat ini Wu Hao adalah seorang ahli doang, namun orang-orang lembah api iblis memiliki 2 doang yang menghadang. Dengan situasi ini, orang-orang lembah api iblis meminta Wu Hao untuk menyerah. Bantuan tidak akan datang karena mereka telah melakukan pengejaran kepada orang yang melarikan diri. Selain itu, mereka mengatakan kalau tetua keempat lembah api iblis akan segera datang. Mendengar perkataan itu, sudah tidak ada cara lain selain pertarungan habis-habisan. Wu Hao akan berjuang menghadapi 2 doang, sedangkan Xiao Yu membawa murid melarikan diri. Pedang darah Wu Hao berhadapan dengan 2 doang, meskipun ini pertarungan 1 lawan 2, Wu Hao masih bisa membalas. Tidak mudah untuk mengalahkan Wu Hao, namun situasinya makin buruk. Tetua keempat lembah api iblis muncul. Season adalah nama tetua keempat lembah api iblis. Ia diberi julukan Cakar Elang oleh orang-orang wilayah Black Corner. Kekuatannya ada di tingkat Do Huang bintang 6. Season nampaknya mengetahui reputasi Wu Hao dan ingin bermain dengannya. Wu Hao adalah orang yang pantang menyerah dan tidak takut mati. Ia bergerak menerjang Season. Dengan kekuatan yang terpaut jauh, Season bisa menangkis pedang darah Wu Hao dengan mudah. Tidak putus asa, Wu Hao menggunakan keterampilan rahasianya. Ini meningkatkan kekuatan Wu Hao. Meski begitu, hasilnya tetap sama saja, perbedaan kekuatan masih terlalu jauh. Pedang darah kini terlepas dari Wu Hao dan ia batuk darah. Season tertawa dan mengambil pedang darah Wu Hao. Season ingin menghabisi Wu Hao dengan pedang Wu Hao sendiri. Begitu serangan pedang ada di depan wajah Wu Hao, serangan Season dipatahkan oleh serangan lain. Itu adalah serangan Xiao Yan yang telah tiba di tempat pertempuran. Xiao Yan menghampiri Wu Hao dan memberinya pil pemulihan. Xiao Yu lalu mendekat dan meminta Xiao Yan tidak meninggalkan seorang pun dari lembah api iblis. Mereka sangat percaya Xiao Yan bisa mengatasi masalah ini dengan mudah. Benar adanya, Season bukanlah halangan bagi Xiao Yan. Setelah beberapa kali bertukar serangan, Season memutuskan untuk melarikan diri.
Xiaoyan tidak mengejar Season yang melarikan diri, tapi membantai orang-orang lembah api iblis. Mulai dari doang sampai ke bawah semuanya hangus tidak tersisa di hadapan api hati Xiaoyan. Adapun Season ia juga tidak luput dari kematian. Sampai sini dulu, terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa.